untuk yang kemarin ya, badan ectomorph gitu ya. Saya jelaskan dulu, ectomorph itu adalah kelainan pada badan ya, pada tubuh, pada struktur tubuh kita, struktur tulang gitu ya, yang biasanya itu lebih kecil daripada orang-orang normal seperti itu ya. Misalkan pergelangan tangannya atau pergelangan kaki, kadang juga kaki yang berukuran kecil gitu ya, jari-jari tangan dan segala macam. Nah, hari ini saya akan buat konten tentang bagaimana cara latihan yang aman bagi orang-orang yang merasa ectomorph atau yang kurus lah seperti itu ya, bahasa lainnya kurus gitu. Nah, yang aman dipegang untuk orang-orang seperti itu. Nah, nanti kita ikutin ya alat apa saja yang akan saya pakai. Alat yang pertama adalah coba ya kita lihat ke atas, ini lat pull down ya. Lat pull down ini alat yang safety, dipegang oleh berbagai kondisi tubuh ya menurut saya ya. Ini kondisi medis juga perasaan ya untuk ini, tapi lagi-lagi kontrol bebannya. Coba kita lihat ke sini. Ini bebannya nanti teman-teman gitu ya, satu beban ini adalah 7 kg kalau kita lihat ya, 7 kg ini sampai 12. Jadi ada 84 kg. Safety-nya untuk teman-teman yang ectomorph gitu ya, ini mungkin di angka 3 atau di angka 4 gitu ya. Nah, saya bermain di angka 5. Kenapa? Karena angka 5 itu buat saya sangat ringan ya gitu. Jadi ketika saya main 3, 4, aduh, sepertinya saya tidak bermain gitu ya. Nah, oke, kita lihat cara memegangnya. Itu seperti biasa, tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah ini buang nafas. Lalu ketika turun ke atas, naik ke atas seperti ini, itu tarik nafas. Kita lakukan gerakannya 12 kali dalam satu set ya. Kita mainkan 3 set. Lakukan gerakan pelan saja, tidak usah terlalu cepat ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika narik ke bawah, itu badan agak dicembungkan ya. Nah, teman-teman, itu adalah gerakan lat pull down gitu ya, yang menurut saya aman untuk orang-orang ectomorph ataupun orang-orang yang mempunyai masalah pada tulang kecil segala macam ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nanti ke alat yang lain. Oke, gerakan yang kedua masih sama, lat pull down, cuman si pegangannya, maaf ya. Nah, oke, si pegangannya ya. Ini safety-nya untuk yang ectomorph itu di 4 saja atau di 20 kilo saja gitu ya. Kalau ada alat seperti ini di gym gitu, 4 bar saja atau 20 atau 25 kilo saja ya. Jangan memaksakan terlalu berat seperti itu. Nah, gerakannya sama seperti tadi. Nah, ini pegangannya dirapatkan ya, agak rapat ya. Kalau tadi saya memegang di ujung ini gitu ya. Tapi sekarang kita di sini ya, dirapatkan. Gerakannya pun sama ya. Ketika kita menarik itu buang nafas, ketika ke atas tarik nafas ya, lakukan 12 repetisi. Pastikan kena back ya rasanya gitu ya. Jadi tidak usah terlalu bawah, gerakannya seperti ini salah ya. Tapi gerakannya kita menuju alat ini ke dada atas ya. Ya, oke, ini cukup safety untuk orang-orang yang kelainan, bahkan saya kelainan tulang punggung pun sangat aman ya, karena ini kalau buat saya sih latihan yang paling ringan gitu, yang paling ringan dari semua seri latihan gitu ya, seperti dada, perut ataupun bahu yang paling berat gitu ya. Oke, nanti kita ikuti lagi ya alat apa saja yang dipegang selanjutnya. Ini alat kedua ya, nanti alat ketiga kita ikuti lagi ya. Oke ya, alat yang berikutnya adalah masih lat pull down, cuman itu untuk gerakannya ini lebar. Nah, kalau saya sering memegangnya ke bawah seperti ini ya, gitu. Nah, lalu gerakannya ke belakang ya. Kalau tadi kan ke depan seperti ini, kalau sekarang ke belakang.
Lakukan 12 repetisi dengan pernafasan yang sama. Buang nafas, tarik, buang, tarik, buang, teruskan. Oke ya. Oke, mungkin alat yang berikutnya yang ketiga itu seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi alat apa aja yang safety. Ini masih safety ya, masih safety, alat ini masih safety. Kita akan ikuti apa lagi ya, latihan untuk ectomorph. Oke ya. Yang berikutnya ini adalah bicep ya. Jadi bicep itu untuk membentuk otot depan ya, otot ini gitu ya. Nah, ini termasuk alat yang juga aman dipegang oleh orang-orang yang ectomorph gitu ya, orang-orang yang mengalami kelainan kecil dan segala macam. Justru ini untuk menguatkan lengannya gitu ya, walaupun nanti akan kecil, bisa kecil gitu ya, tidak seperti orang normal yang bisa membesar dan segala macam, namun kokoh seperti itu. Kalau berharap misalkan Anda seperti youtuber yang ya menurut saya itu kan sudah wah bagus lah, Anda perlu tahu konten-konten seperti itu, badan seperti itu, kalau ketika bilang 3 bulan bisa jadi seperti itu bullshit, apalagi tanpa suplemen. Kalau buat saya, badan-badan seperti itu minimal 2 tahun untuk membentuk badan seperti itu. Karena saya pun pernah mengalami badan saya bagus gitu. Saya butuh setidaknya 1 tahun ataupun 1,5 tahun lah untuk betul-betul memangkas, membesarkan dan segala macam ya gitu. Nah oke, ini adalah konten kita yang berikutnya gitu ya, alat yang berikutnya maksud saya ini bicep. Nah kita gerakannya seperti ini dan perhatikan bebannya. Ini yang saya pakai adalah 7,5 kg karena memang angkatan saya ini paling ringan untuk saya ya. Tapi untuk orang-orang yang ectomorph itu saya sarankan untuk memakai untuk pertama kali ya 2 minggu pertama memakai 2,5 kg saja gitu ya, 2,5 kg saja jika memang memungkinkan untuk datang ke gym. Lalu 2 minggu berikutnya baru naik ke 5 kg. Nanti saya akan buatkan lagi video selanjutnya gitu ya. Saya akan mengontrol ini latihan-latihan yang amannya saja. Oke, biar saya tunjukkan gerakannya. Ini ketika kita turun, ini kita tarik nafas, lalu buang nafas ketika ke atas. Ya, seperti gerakan biasa. Rasakan bahwa kita menarik otot di sini. Oke. Lakukan 12 repetisi. Oke. Lalu kita ganti tangan ya. 2 tangan kita latih. Nah, perlu dicatat teman-teman, jika memang misalkan kiri kita atau kanan kita lebih lemah gitu ya, itu kalian bisa menambah repetisi, bukan beban. Ingat, bukan beban, tapi repetisi. Misalkan contoh, ketika kita yang kiri seperti misalnya ini gerakan sampai 15 kali, yang kanan 12 kali misalkan. Kalau misalnya kiri kita lebih lemah daripada yang kanan, begitu pun sebaliknya ya. Nah, ini alat di sini ya. Ini penyangga di sini, tapi tidak semua gym biasanya ada yang seperti ini. Nah, bagaimana gitu ya jika kita tidak ada alat seperti ini? Maka ayo kita ikuti sini. Nah, teman-teman, gitu ya. Kalau misalkan ada, yang penting ada kursi gitu ya. Ada dudukan, ada kursi yang rendah, yang agak rendah, jangan yang tinggi gitu ya. Nah, gerakannya itu sama, cuman yang menjadi topangan itu adalah paha kita. Tapi banyak orang kesalahan begini megangnya. Si siku itu ditopang oleh paha. Jadi itu gerakan yang salah. Ya. Jadi teman-teman kalau mau gerakan yang benar, lurus ke bawah, lalu tarik ke atas, sama pengaturan nafasnya.
Oke, ganti tangan ya. Sama, ini posisikan di sini. Pandangan ke depan. Tegakkan ya badan kita. Kalau saya, jangan dikatakan bahwa tegakan gimana gitu. Ya saya tegakannya udah seperti ini gitu kan. Tulang punggung saya kan saya bilang kena gitu ya. Sudah setegak-tegaknya, saya tidak akan setegak orang normal gitu. Karena memang tulang punggung saya sudah mengalami gangguan, sudah bengkok ya. Jadi teman-teman, kalau postur teman-teman tidak bungkuk gitu ya, diharapkan untuk tegak. Jadi ketika memegang seperti ini, teman-teman pandangannya ke depan. Jangan gini ya teman-teman ya, tapi tegakkan seperti ini gitu ya. Nah itu saja alat keempat yang aman dipegang oleh teman-teman yang mengalami ectomorph gitu ya. Oke, kita lanjutkan nanti alat yang kelima. Nanti kita untuk konten saat ini kita bikin 5 alat saja. Oke, terakhir yang akan kita mainkan untuk sesi kali ini gitu ya. Sebetulnya banyak alat-alat yang bisa teman-teman mainkan lagi, namun kita akan bagi menjadi beberapa sesi saja gitu ya. Ini alat yang aman, masih juga serinya masih bicep ya, otot depan ini ya gitu kan. Nah tapi ini membentuk otot bagian bicep luar dengan pergelangan ya, dengan arm gitu ya. Nah dengan ini gitu. Nah gerakannya seperti ini disebut dengan hammer ya. Karena kenapa disebut hammer? Karena seperti gerakannya seperti memalu gitu ya. Kita perhatikan gerakannya. Pernapasan seperti biasa, tarik nafas, buang nafas ya, seperti itu ya. Kita lakukan 12 repetisi. Usahakan sebawah mungkin ya teman-teman gitu ya, sebawah mungkin. Jadi jangan ketika megang seperti jangan segini ya, tapi usahakan segini. Nah ya, jangan terlalu bawah juga, kayak gini juga tidak bagus, karena nanti lama-lama bisa merusak sendi-sendi kita, tertarik gitu ya. Jadi bisa nanti akan seleo gitu, cedera-cedera ringan ya seperti itu. Oke, kita lakukan lagi untuk yang sebelahnya. Nah, itu saja teman-teman ya, alat-alat yang safety untuk dimainkan gitu ya. Jadi nanti saya akan buat konten berikutnya, sesi berikutnya, sesi yang kedua dengan alat-alat lainnya. Karena di gym ini alatnya banyak, puluhan alat. Nanti saya akan, dan puluhan gerakan juga variasi gitu ya. Nanti saya akan buat variasi berikutnya gitu ya. Jadi tadi fungsinya untuk apa? Itu membentuk back sayap ya, back sayap ya, bagian sini, bagian pinggir sini ya, dengan bicep ya, otot depan gitu ya gitu. Nah jadi teman-teman bisa mengikuti gerakan saya tadi. Catatan saya yang pertama yang perlu dicatat adalah lakukan gerakan itu dengan pelan saja, jangan terlalu cepat. Dan yang kedua, ingat kontrol beban yang teman-teman angkat maksimal. Untuk orang-orang yang punya ectomorph gitu ya, dengan badan struktur badan gitu yang kecil segala macam, kurus lah istilahnya, itu bebannya memakai yang ringan saja gitu ya. Jadi kalau untuk yang ini bicep ini saya sarankan 2,5 kg sampai 5 kg. Kalau untuk yang tadi yang dinamakan dengan lat pull down gitu ya, itu mungkin bebannya 4 bar ya, 4 bar saja atau maksimal 5 bar. Itu dalam 2 minggu pertama. Baru 2 minggu berikutnya boleh menambah beban. Namun tetap nanti saya kontrol dan saya buatkan konten berikut. Oke, itu saja teman-teman ya. Oke, salam fitness Burani.